Selamat pagi pemirsa TVRI yang kami kasihi dalam Kristus. Senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam acara siraman rohani Mimbar Agama Katolik. Saya Rahel, saat ini berada di Gereja Anak Domba Santo Yohanes Maria Vianney Cilangkap, akan mengajak Anda sekalian untuk mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Rohadi PR. Namun sebelumnya, mari kita saksikan puji-pujian berikut ini. Selamat bertemu kembali dengan saya Romo Rohadi dalam acara Mimbar Agama Katolik ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih,
Firman Tuhan mengatakan kepada kita semua, jangan menghakimi. Diambil dari Matius 7 ayat 1-5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan juga kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar di dalam matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang-orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini sabda yang luar biasa, firman yang mengingatkan kita bahwa kita harus terus-menerus mawas diri. Kalau saya harus menghakimi orang, dengan ukuran apakah kita menghakimi? Dengan hukum apakah kita menghakimi? Adakah kita orang-orang yang bersih, berkenan di hadapan Tuhan, orang yang suci, sehingga kita dapat menghakimi orang lain? Hanya orang-orang yang matanya bersih dapat melihat segala yang tidak bersih. Hanya orang-orang yang ada dalam terang Tuhan berkuasa untuk menghakimi orang lain. Ketika Yesus bertemu dengan seorang wanita yang kedapatan berzina, dan orang-orang memaksa Yesus untuk menghakimi dengan mengatakan, menurut hukum Musa, wanita ini harus dirajam karena kedapatan berbuat zina. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia mengatakan bahwa barang siapa tidak berbuat dosa, silakan melempar batu yang pertama kepada wanita itu. Dan Yesus menunggu dan menunggu, tidak ada satupun orang yang melemparkan batu kepada wanita itu. Mereka pergi satu persatu, mulai dari yang paling tua, yang tahu diri, dan sampai dia kemudian anak-anak muda. Tinggallah Yesus berhadapan dengan si wanita itu. Sebetulnya Yesuslah yang berhak untuk melemparkan batu karena dia tidak berbuat dosa. Jadi apa yang dikatakan Yesus kepada wanita itu? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Aku pun tidak menghukum kamu. Kasih mengalahkan segala hukuman. Kalau kita menghukum, orang-orang akan senang karena dia sudah membayar kesalahannya. Tapi kasih harus dibayar dengan pertobatan. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan melanggar lagi cinta kasih Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang tercela. Sebetulnya di setiap hati orang ada hukum Allah dalam dirinya. Hukum cinta kasih. Karena kita semua adalah orang-orang yang ada di dalam dunia ini karena cinta kasih Tuhan. Maka hukum cinta kasih itu terpatri di dalam hati kita masing-masing. Dan hukum cinta kasih itulah yang kemudian
kita jalankan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak melakukan cinta kasih, maka kita sesungguhnya merendahkan martabat dan harga diri kita. Dan begitu banyak orang yang karena dosa, karena serakah, karena lalai, karena apa mungkin, karena tidak tahu diri, dia merendahkan dirinya dengan melakukan tindak-tindak yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang sudah dipercaya menjadi pemimpin bangsa ini, menjadi orang yang mempunyai martabat, dipercaya untuk berkuasa, tapi karena serakah, karena dosa, orang yang begitunya terhormat sekarang ada di penjara, ketangkap KPK. Dia merendahkan dirinya, merendahkan Sang Penciptanya, karena dia melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Melakukan perutusan yang salah, atau dia tidak melakukan perutusan sama sekali. Aku datang bersimpu di hadirat cinta-Mu, Bapa yang penuh kasih. Sungguh tak pantas aku Kau sambut diriku sepenuh cinta surga. Mestinya aku apa karena dosa. Bisa di dalam jiwa
Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, namun kita tidak berhak menghakimi mereka. Kita mau menampakkan kasih Tuhan, kasih yang abadi, kasih yang kudus, kasih yang tetap terus-menerus mengasihi. Maka sebagaimana Yesus tadi mengampuni wanita yang berdosa, maka kita pun diajak untuk hidup di dalam kasih Tuhan yang penuh pengampunan. Sabda Tuhan mengatakan, kalau kamu hanya mencintai orang yang mencintai kamu, apakah jasamu? Saat ini begitu banyak orang-orang yang hidup dalam kekacauan, ketidaktentraman, bahkan begitu banyak orang-orang yang nampaknya terkenal mereka melakukan bunuh diri. Ada kekosongan di dalam dirinya, sehingga ada keputusasaan. Tidak tahu lagi makna kehidupannya. Dan menurut saya jawabannya sangat sederhana. Mereka semua yang luka batinnya, yang sakit hatinya, yang ingin menghakimi, yang ingin menghukum, yang ingin membalas dendam, marilah kita melaksanakan kehendak Tuhan. Marilah hati kita yang penuh dengan kemarahan, penuh dengan balok-balok, kita singkirkan. Balok itu adalah balok kebencian, kemarahan, ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, kekecewaan, dan seterusnya. Kita singkirkan dengan kasih Tuhan yang penuh pengampunan. Baiklah kita mohon ampun, dan baiklah kita mengampuni. Berapa kali kita harus mengampuni? 70 kali 7 kali 7 kali 7 kali. Angka 7 menunjukkan hari. Setiap hari kita mengampuni. Dari Senin mengampuni, Selasa mengampuni, Rabu mengampuni, sampai dengan hari Minggu kita mengampuni. Dengan pengampunan Tuhan kita bersihkan segala balok di mata kita, segala kekotoran batin kita, segala resistensi dalam kehidupan kita yang menghalangi perjumpaan hati kita dengan hati saudara kita. Semua adalah saudaraku, semua adalah orang-orang yang diciptakan Tuhan dengan tujuan yang sama. Semua orang mendapatkan tugas yang sama. Marilah kita hidup berdampingan, tidak saling menghujat, tidak saling menghukum, tidak saling menghakimi. Tapi kita ada damai bila ada pengampunan. Ada damai kalau kita dengan penuh kelembutan hati Tuhan mengampuni saudara-saudara kita dan tidak melempar batu kepada orang-orang seperti wanita yang berzina itu. Tuhan memberkati saudara sekalian, dan mari kita menjadi berkat bagi Nusantara kita. Kita rekatkan kebinekaan kita dalam kasih Tuhan. Marilah kita saling mengampuni satu dengan yang lainnya, sehingga dalam kasih Tuhan kita semua hidup damai, berdampingan di atas bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saudara diberkati Tuhan. Pemirsa TVRI yang kami kasihi, tanpa terasa 30 menit lamanya saya menemani Anda dalam acara siraman rohani hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Romo Rohadi berguna bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dari Gereja Katolik Anak Domba Santo Yohanes Maria Vianney Cilangkap,
mohon diri. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.